Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Duarti Rahman dari Pendidikan Matematika 34. Di sini saya akan memaparkan materi tentang keterampilan menjelaskan. Yang pertama, pengertian keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan satu dengan yang lain, misalnya sebab dan akibat. Penyampaian informasi yang terencana dengan baik disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan. Pemberian penjelasan merupakan aspek yang sangat penting dari kegiatan guru dalam interaksinya dengan siswa di dalam kelas. Menjelaskan berarti memberikan penjelasan atau pengertian pada seseorang ataupun siswa. Oleh sebab itu, seorang guru yang melakukan kegiatan explaining harus yang pertama itu mengerti apa yang ia jelaskan, yang kedua mengerti bagaimana merencanakan suatu penjelasan, yang ketiga mengetahui bagaimana cara menjelaskan kepada siswa. Yang kedua, tahapan-tahapan dalam menjelaskan. Terdapat 5 tahapan dalam menjelaskan. Yang pertama itu menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi di sini adalah memberitahu dalam konteks pembelajaran. Menyampaikan informasi adalah memberitahu peserta didik tentang definisi-definisi atau pengertian-pengertian dasar tentang materi pembelajaran. Yang kedua, menerangkan. Pada tahap ini, guru menguraikan istilah-istilah asing yang belum dikenal oleh peserta didik. Yang ketiga, menjelaskan. Langkah inti adalah penjelasan. Penjelasan dimaksud untuk menunjukkan mengapa, bagaimana, dan untuk apa. Pola penjelasan ini berupaya membuktikan hubungan antara dua hal atau lebih yang saling mempengaruhi, bahkan menunjukkan sebab dan akibat. Keempat, memberikan contoh. Untuk meyakinkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dijelaskan, berilah contoh konkret yang nyata. Dan yang kelima, latihan. Langkah terakhir di dalam penjelasan adalah latihan. Latihan peserta didik dengan mencari hubungan sebab dan akibat pada fenomena atau peristiwa yang lain. Yang ketiga, tujuan keterampilan menjelaskan. Ada beberapa tujuan keterampilan menjelaskan. Yang pertama itu membimbing siswa-siswi memahami dengan jelas jawaban dari pertanyaan mengapa yang dikemukakan oleh guru atau yang diajukan oleh siswa-siswi. Yang kedua, menolong siswa-siswi mendapat dan memahami hukum, dalil, dan prinsip-prinsip umum secara objektif dan bernalar. Ketiga, melibatkan siswa-siswi untuk berpikir memecahkan masalah atau pertanyaan. Yang keempat, untuk mendapat umpan balik dari siswa-siswi mengenai tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahan pengertian mereka. Dan yang terakhir, menolong siswa-siswi untuk menghayati dan mendapatkan proses peralatan dan penggunaan bukti dalam penyelesaian keadaan atau situasi yang meragukan atau belum pasti. Yang keempat, prinsip keterampilan menjelaskan. Dalam prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan adapun beberapa yang diantaranya yaitu yang pertama, penjelasan dapat diberikan selama pembelajaran, baik di awal, di tengah, maupun di akhir pembelajaran. Yang kedua,
Penjelasan harus menarik perhatian peserta didik dan sesuai dengan materi standar dan kompetensi dasar. Yang ketiga, penjelasan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan peserta didik atau menjelaskan materi standar yang sudah direncanakan untuk membentuk kompetensi dasar dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, materi yang dijelaskan harus sesuai dengan kompetensi dasar dan bermakna bagi peserta didik. Yang kelima, penjelasan yang diberikan harus sesuai dengan latar belakang dan tingkat kemampuan peserta didik. Yang keenam, meningkatkan keefektifan pembicaraan agar benar-benar merupakan penjelasan yang bermakna bagi siswa, karena pada umumnya pembicaraan lebih didominasi oleh guru daripada siswa itu sendiri. Yang ketujuh, tidak semua murid dapat menggali sendiri pengetahuan dari buku atau sumber lainnya. Oleh sebab itu, guru perlu membantu menjelaskan hal-hal tertentu. Kedelapan, yang terakhir, kurangnya sumber yang tersedia yang dapat dimanfaatkan oleh murid dalam belajar. Guru perlu membantu murid dengan cara memberikan informasi lisan berupa penjelasan yang cocok dengan materi yang diperlukan. Yang kelima, komponen-komponen mengajar menjelaskan. Yang pertama itu merencanakan. Penjelasan yang diberikan oleh guru perlu direncanakan dengan baik, terutama yang berkenaan dengan isi pesan dan penerima pesan. Di sini ada dua yang perlu kita perhatikan, yaitu yang berhubungan dengan isi pesan atau materi standar. Yang isinya yaitu, yang pertama, tentukan garis besar materi yang dijelaskan. Yang kedua, susunlah garis besar materi tersebut secara sistematis dengan yang bahasa mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian, siapkan alat peraga untuk memberikan contoh ilustrasi yang sesuai dengan garis besar materi yang akan dijelaskan. Yang kedua itu yang berhubungan dengan peserta didik. Di sini yang berhubungan dengan peserta didik, memberikan suatu penjelasan harus dipertimbangkan siapa yang akan menerima penjelasan tersebut, bagaimana kemampuannya dan pengetahuan dasarnya apa yang telah siswa miliki. Kemudian yang kedua, penyajian. Dalam penyajian perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu kejelasan. Dalam kejelasan ini, penjelasan hendaknya diberikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa dan menghindari ucapan-ucapan seperti kira-kira, umumnya, seringkali, dan istilah-istilah yang tidak dapat mengerti oleh anak. Yang kedua, penggunaan contoh dan ilustrasi. Di sini dalam memberikan penjelasan sebaiknya digunakan contoh-contoh yang ada hubungannya dengan sesuatu yang dapat ditemui siswa dalam kehidupannya sehari-hari. Terus, pemberian tekanan. Dalam memberikan penjelasan, guru harus memusatkan perhatian siswa kepada masalah-masalah pokok dan mengurangi informasi yang tidak begitu penting. Dan yang terakhir, penggunaan balikan. Penggunaan balikan ini, guru hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan pemahaman, keraguan, atau ketidakjelasan ketika penjelasan itu diberikan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan seperti, apakah anak-anak mengerti dengan penjelasan ibu tadi, dan contoh-contoh lainnya. Yang keenam, penerapan keterampilan menjelaskan. Pada hakikatnya, fungsi utama menjelaskan adalah sebagai alat komunikasi. Oleh karena itu, keterampilan guru untuk menjelaskan masalah atau teori kepada siswa harus memenuhi sehingga siswa mudah menerima dan menyerapnya.
penjelasan oleh guru. Selain itu, memberikan pengalaman juga untuk meningkatkan kemampuan berpikir, mengungkapkan gagasan, perasaan, persetujuan, keinginan, penyampaian informasi tentang suatu peristiwa, dan kemampuan memperluas wawasan. Yang ketujuh, kelebihan dan kelemahan penerapan keterampilan. Di sini kita akan bahas kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama itu lebih mudah dalam mengembangkan kemampuan siswa dalam menemukan, mengorganisasi, dan menilai informasi yang telah diterima. Kelebihan yang kedua yaitu lebih mudah dalam memancing, meningkatkan kemampuan siswa dalam membentuk dan mengungkapkan pertanyaan yang didasarkan atas informasi yang lengkap dan relevan. Dan kelebihan yang ketiga, mendorong siswa untuk mengembangkan ide-ide dan mengemukakan ide-ide tersebut. Adapun kelemahannya yang pertama yaitu bila menjelaskan dilakukan terlalu lama, peserta didik cenderung menjadi karakteristik auditif atau mendengar dan akhirnya menjadi siswa yang pasif. Kelemahan yang kedua, apabila selalu digunakan dan terlalu lama, maka perjalanan akan terkesan membosankan. Dan yang ketiga, bila menjelaskan dilakukan terlalu lama, kesempatan untuk berdiskusi menjadi terlalu sedikit, bahkan habis untuk menjelaskan. Cukup sekian pemaparan materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.